Baik, pemirsa saat ini kita telah tersambung melalui sambungan Zoom dengan politisi milenial Dia Roro Esti yang juga merupakan anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat sore Mbak Dia. Selamat sore. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Baik sekali. Salam sehat Mbak Dia. Mbak Dia, terkait dengan hari ini Salam jatuh sehat. Sumpah Pemuda begitu di Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana makna Sumpah Pemuda di mata Anda sebagai politisi? Jadi makna Sumpah Pemuda bagi saya adalah bahwasanya saya berharap ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat pemuda-pemudi Indonesia terhadap peran mereka untuk melakukan sebuah perubahan untuk bangsa. Tentunya negara Indonesia mengalami banyak sekali permasalahan, baik itu dari segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan saya meyakini bahwasanya setiap pemuda mempunyai perannya masing-masing dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan tentu semua itu dimulai dengan keyakinan bahwasanya kita mampu untuk mengatasi dan kita sebagai pemuda gitu ya mempunyai dorongan tersendiri untuk melakukan sebuah perubahan, karena segala sesuatu hal itu memang pada dasarnya dimulai dengan diri kita sendiri, untuk gimana caranya kita dapat melakukan sebuah perubahan demi kemajuan bangsa dan negara. Jadi saya sih berharap ini momen di mana kita bisa introspeksi, kita bisa betul-betul menanyakan kepada diri sendiri, apa sih sebetulnya peran yang saya miliki untuk melakukan sebuah perubahan untuk bangsa dan negara Indonesia. Baik, lalu bagaimana Anda mengaplikasikan makna Sumpah Pemuda tersebut dalam bidang politik yang sedang Anda geluti saat ini, Mbak Dia? Kalau untuk saya, kebetulan alhamdulillah ya diberi amanah sebagai anggota DPR RI, mewakili masyarakat Gresik dan Lamongan. Mungkin mohon maaf terlebih dahulu ya, saya seperti ini karena posisi sedang di airport, Mbak. Semoga bisa maklum, tapi pada dasarnya sebagai politisi anggota DPR RI, saya merasa bahwasanya dengan titipan ya amanah yang sangat luar biasa ini, saya harus semaksimal mungkin melakukan sebuah perubahan di dalam sebuah sistem, Mbak. Mungkin awalnya saya merasa meragukan gitu ya, dengan berada di dunia politik ini, perubahan apa sih sebetulnya yang bisa saya lakukan. Tetapi sekarang dengan berada di dalam sistem, saya meyakini bahwa semuanya itu tergantung daripada tekad yang kita miliki untuk melakukan sebuah perubahan, dan harus adanya konsistensi untuk memperjuangkan isu-isu yang menurut kita penting untuk kita perjuangkan. Dan salah satu isu yang menurut saya penting adalah berkaitan mengenai bagaimana kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk bangsa dan negara Indonesia. Nah, maka salah satu undang-undang yang kita dorong adalah RUU Energi Baru dan Terbarukan, di mana kita berharap bahwasanya ini tekad kita untuk bisa merealisasikan the Paris Agreement gitu ya, mengurangi emisi karbon sebesar 29%, mengingat kita juga mempunyai komitmen untuk merealisasikan 23% energi baru dan terbarukan pada tahun 2025. Nah, maka dibutuhkan sebuah payung hukum yang bisa mendukung hal tersebut, dan kami berharap bahwasanya keberadaan para pemuda kita bisa lebih vokal dalam mengadvokasikan isu-isu yang berkaitan dengan sustainability, Mbak. Jadi keberlanjutan dan climate action, di mana mungkin para senior tidak mempunyai concern terhadap isu tersebut. Memang dibutuhkan suara muda gitu ya untuk secara konsisten mengingatkan bahwa ini adalah sebuah permasalahan yang kita alami dan butuh solusi yang konkret yang dapat kita perjuangkan bersama. Baik, Mbak Dia, selain tadi RUU baru terbarukan yang sedang menjadi prioritas untuk diperjuangkan oleh Anda di DPR, apakah ada hal lain yang dilakukan gitu loh, Mbak Dia? Saya dengar sih Anda sempat meminta Komisi 7 dibubarkan. Jadi memang segala sesuatu yang telah kita perjuangkan demi kebaikan ya, Mbak ya. Dan kami memang pada saat itu kebetulan ya, mitra kerja kami hanya satu kementerian, yaitu adalah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di mana dulunya Kementerian Lingkungan Hidup kan merupakan salah satu mitra kerja kami. Tapi sudah ada sebuah solusi gitu ya, di mana kompromisnya adalah di mana sekarang Kementerian Perindustrian sudah masuk di dalam Komisi 7. Kami berharap bahwa dengan adanya Kementerian Perindustrian ini bisa meningkatkan kinerja gitu ya, kinerja kami di Komisi 7, terkhusus dengan multifungsi yang kita miliki, salah satunya pengawasan ya kan, legislasi, anggaran,
agar kita bisa maksimal gitu dalam melakukan tupoksi kami. Baik, Mbak Diah, artinya tadi upaya yang setelah dilakukan sudah membuahkan hasil. Saya ingin bertanya nih, Ya. saya agak penasaran terkait dengan Anda sendiri berprestasi dalam pendidikan sampai bisa berkuliah di universitas terbaik ke-8 di Ya. dunia. Kenapa memilih politik? Saya memilih politik karena saya merasa bahwa ini sebuah kesempatan yang luar biasa di mana saya bisa melakukan perubahan yang secara masif gitu, Mbak. Saya merasa dengan saya berjuang di DPR dan kalau senior saya, para senior dan orang tua saya selalu mengatakan di DPR ya, ketika kita berada di DPR, setiap detik, setiap perkataan yang kita utarakan itu menjadi bagian daripada sejarah gitu. Karena dampaknya sangat masif. Dampaknya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan itulah sebuah panggilan yang saya miliki gitu ya, di mana saya merasa bahwasanya ternyata saya bisa melakukan perubahan lebih masif lagi dengan sekarang berada di sebuah sistem. Baik, Mbak Diah, apakah ada pandangan yang ingin Anda rubah terkait dengan anggota Dewan ketika Anda masuk ke dalam tadi DPR? Saya berharap bahwasannya karena institusi DPR RI ini kan trustability-nya rendah sekali, Mbak, gitu. Jadi kalau kita membandingkan dengan institusi-institusi lainnya, ada survei ya yang mengatakan bahwasannya trustability daripada institusi DPR RI ini hanya berada di kisaran kurang dari 50% gitu. Jadi sangat rendah. Namun ketika kita berbicara mengenai TNI itu biasanya lebih tinggi lagi, bisa sampai 80% gitu. Nah, maka harapannya dengan keberadaan anak muda di parlemen, kita bisa meningkatkan transparansi karena ini bagian daripada trustability publik gitu. Dengan kita lebih transparan, publik bisa lebih mengetahui apa yang kita pekerjakan, ya kan, apa yang kita lakukan, dan dengan harapan bahwa mereka bisa ada sense of trust and sense of belonging gitu dengan kami wakil rakyat di DPR. Maka upaya-upaya yang kita lakukan bukan hanya saya ya Mbak ya, tetapi juga teman-teman pemuda lainnya gitu, kita betul-betul menggunakan sosial media untuk mengkomunikasikan kepada publik apa saja sih yang kita lakukan gitu ya di DPR, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita diskusikan, dengan harapan bahwa kita bisa melibatkan mereka di dalam proses pembuatan sebuah kebijakan misalnya, dan kita berharap bahwa dengan adanya transparansi ini, tingkat kepuasan publik terhadap lembaga bisa semakin meningkat ke depan. Baik, sistem transparansi apa yang sudah Anda lakukan saat ini? Untuk sistem transparansi, jadi ada dua hal Mbak. Yang pertama, saya merupakan salah satu anggota Open Parliament Indonesia yang memang melakukan berbagai macam pendekatan kepada publik gitu ya, sosialisasi kepada publik terhadap kinerja DPR maupun isu-isu yang saat ini sedang diperjuangkan di DPR. Lalu kemudian yang kedua, saya mengoptimalkan sosial media Mbak. Jadi betul-betul bagaimana sosial media yang saya miliki bisa digunakan untuk menceritakan kepada publik kinerja ataupun apa saja yang selama ini saya perjuangkan di dalam sistem. Dan alhamdulillah dengan keterlibatan para publik itu ya terhadap diskusi-diskusi yang ada, itu juga merupakan masukan buat saya untuk dapat diperjuangkan dan diutarakan kepada para mitra kerja kami di Komisi 7. Jadi in a way burden sharing gitu ya Mbak ya, karena ini kan permasalahan yang sangat amat serius dan perlu sebuah solusi yang sifatnya di mana kita harus bekerja sama untuk mencari solusi yang paling optimal. Terima kasih Mbak Diah Roro Esti, politisi milenial yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Herjuno Syaputra. Dan saya Irma Meda, sampai jumpa.